Banyak yang dihabiskan. Banyak yang dihabiskan. Sebenarnya kan berarti kan udah jatuh ketimpa tangga kan. Tipsnya ada sih Pak untuk orang awam lah ya, untuk yang belum tahu trading itu. Yang pertama nih, Cakep. grow Pak. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back YouTube channel The Reva Journal. Kembali bersama saya sebagai host Reva Faruk. Kali ini episode 71. Yes, alhamdulillah. Berkat support daripada teman-teman, The Reva Journal terus akan buat konten. Oke, kali ini episode 71 berbeda daripada biasanya karena saya nggak sendirian. Kalau yang di samping ini udah biasa teman-teman, udah banyak yang mungkin tahu Salma Bianda, ya. Hai teman-teman. Dan ada wajah baru, ini yang spesial. Siapa tuh? Oke, namanya Khairul Anwar Pak. Khairul Anwar. Jadi Ya. Khairul Anwar, wah ada wajah baru nih. Pasti ada cerita baru, pastinya. Pasti ada dong. Oke, sebelum kita lanjut nih ceritanya apa sih sebenarnya ya kan? Tapi sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman Boleh untuk subscribe, like, comment, dan share kalau teman-teman suka konten kita. Karena konten kita ini berbicara tentang passion dunia trading. betul. Kita bicara juga fakta dan kita juga bicara tentang data. Pasti ada pengalaman yang berhubungan tentang dunia Trading. yes. Ada dong Pak, pasti ya Pak. Pasti ada ya. Ada Pak. Dan ingin sharing di Di podcast kali ini. podcast Konten kali ini. Tentu teman-teman penasaran. Ada anak muda trader, Ya, masih dari kecil lah Pak. ya Ya. kecil tapi kan yang penting portofolionya bagus Ya, ya. betul. Mungkin teman-teman bisa nanti lihat videonya, ya kan? ada. Bisa lihat videonya ada kan? Ada. Nah, terus sempat bicara tentang makroekonomi, Iya. ya. sempat. Dan dulunya kan juga MC terus kan, langganan MC dia. Langganan MC. Oke, ini ntar dulu kita ngobrol dulu. Kita ngomong satu persatu nih biar jangan langsung dibabat semua. Ntar dulu. Oke, mungkin boleh cerita kali. Pertama Pertama kali itu tahun 2019 2020-an Pak. 2020. Tunggu, wait. Kamu nih umurnya berapa sih? 20 Pak. 20 23. Iya, 23. pengen gue kepok. 23. Oke. Kamu umur berapa? 23. Jadi kamu kenal pertama kali trading itu kapan? Di situ di umur 20. Di 20, 23 nih 2024. Iya. Berarti Ya, ada sekitaran 3 tahunan. 3 kali ya. tahun. 2000 ya mungkin 2020 2020. pas Pas pandemi. pandemi dong ya. Pas pandemi ya. Pas pandemi. Oh, pas pandemi itu kan itu berarti setelah after ada peraturan lockdown atau gimana? Ada peraturan lockdown. Itu berarti pertengahannya. Ya karena Ya, kan itu memang benar. semua orang nggak bisa ngapa-ngapain Iya, waktu bisa itu kan. ngapa-ngapain, Nggak pertengahan. bisa ngapa-ngapain dan Iya. itu memang lagi hype Lagi ya. apa-apa, Betul. Ya kan? Iya. Apalagi lagi rame juga atau konten murah Iya. banget. Iya. Nah, kalau boleh cerita, berarti perjalanan 3 tahun, berarti udah banyak dong, lumayan ya. Banyak yang dihabiskan. Banyak yang dihabiskan. Ini Porto nih. Porto. Berarti Banyak yang dihabiskan. berdarah-darah ya. Iya, iya. Berdarah-darah. Iya, iya. Oke, boleh cerita kali ini awalnya nih, berarti udah banyak yang dihabiskan, berarti uang sekolahnya udah lu. Udah lumayan. Wah, uang kerja berarti ya. Uang kerja. Uang kerja. Oke, nggak usah cerita trading dulu. Dulu kalau boleh tahu apa pekerjaan Khair? Pekerjaan jadi operator, Pak. Operator SPBU. Operator Iya. SPBU. Iya. Ini SPBU tadi saya belum nanya nih asal Iya. kota Kota Khair. Purbalingga. 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 Berarti SPBU di Purbalingga. 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 Oke. Itu kalau boleh tahu UMR-nya Ya, UMR Jawa Tengah, Pak. UMR Jawa Tengah. Oke. Gajiannya. Hebat. Hmm. Berarti kamu selain dapat gaji,
kamu coba trading dengan tabunganmu. tabungan. Iya, sisa uang gaji. Sisa uang gaji. Berarti kamu sisihkan uang itu Iya, untuk trading. untuk trading. Iya. Oke. Tadi Salwa udah sempat ngomong MC. Iya. Nanti kita coba Kulik lagi ya. kulik lagi ya. Muda, punya kemampuan mau menabung, Iya. lalu mencoba untuk belajar sesuatu yang beresiko. Iya. Oke, berarti Berarti trading ini buat sampingan ya? sampingan. Sampingan. Bagus. Berarti kemauan kamu belajar itu dari awal punya ketertarikan. Ketertarikan. Cerita awal kenal trading ini. Iya, jadi saya ada kawan Mhm, sama juga di daerah Purbalingga gitu. mhm. Dan dia nggak kerja SPBU sih, dia kayak dagang gitu. Dagang. Oh, dagang. Usaha. Oke. Iya, usaha sendiri. Usaha, terus? sendiri. Tapi dia juga sama kayak saya, maksudnya baru awal-awal, cuman dia kenalnya Oh. lebih dulu Dulu. dibanding saya. Oh, Iya, oke. dibanding saya, Awal-awal. awal-awal. Dia profit. Kok sampai sekarang saya belum tahu tuh dia udah hilang kabar. Oh, tapi Iya. tapi setidaknya Ya, dia adalah orang pertama yang membawa saya kenal ke dunia ini. ngebuka pintu kamu Buka lah. pintu ya, Iya. buka pintu ibaratnya. Oke. Kenal dari dia nggak ngajarin sih, kayak dia cuma ngajarin cara buka akun, cara open posisi, dan cuma itu doang sih. Dan dari situ kan banyak tuh video-video YouTube yang kayak gampang banget gitu di trading kan, kayak modal sedikit, Iming-iming ya. nggak di ya modal sedikit, untungnya banyak gitu dalam waktu berapa bulan. Dan saya tertarik kan, ya itu dari saya pada saat itu juga saya punya tabungan. Mm. Nah, tabungan itu saya pakai, setengah dari tabungan itu saya pakai buat itu pertama Iya. kali. Pertama kali saya ya masih kecil lah, 1 juta kalau nggak salah pertama kali. Pertama kali. Ya karena video sosial media itu $100. Ini video dari YouTube atau video dari Video YouTube waktu itu. TikTok Oh. kali itu belum terlalu ini sih, belum Booming. terlalu banyak kayak sekarang. Oke. Iya. Jadi YouTube awalnya. awalnya nonton video YouTube, Mhm. habis itu di video YouTube itu bilang katanya bisa trading dari modal kecil $100 gitu lah. oh berarti fix rate-nya 10.000 $1 ya. Iya. Makanya $100 Iya, dong kalau iya, sejuta. Iya, 10.000. Oke. 10.000 waktu itu. Terus dalam video itu menjelaskan apa? Nggak menjelaskan money management pertama. Terus saya belum ngerti tentang money management itu, belum ngerti tuh tahun segitu tuh. Ya dia cuma menjelaskan teknik ini, support resisten, basic ya. Dan saya kok gampang banget. Cuma ibaratnya di atas jual, di bawah beli, cuma gitu doang kan, Pak. Technical Oh. berarti ya. Iya, awalnya gitu teknikalnya Ya gampang pokoknya banget. apa namanya high sell, low buy. Iya, ya gitu, kan? iya gitu. Terus saya ya awal-awal emang kayak seolah kayak mendukung market, Pak. Jadi dari modal segitu profit tuh jadi profit 50% belum ada sebulan. Berarti dapat 150 150 total, iya. equity jadinya. Iya. Oke, terus Lalu someday gitu ada yang namanya greedy kan, Pak, pemula kan. berarti yang profit awal itu bisa dibilang beginner lucky, Iya, keberuntungan pemula. pemula. Semuanya mengalami Semua hal mengalami, seperti iya. itu. Iya sih. Makanya timbul perasaan greedy, Percaya diri, pede kan. pede banget. Itu yang disebut dengan euforia profit. Iya. Iya kan? Ya kan? Iya. Semua trader mengalami yang namanya euforia profit. Terus biasanya, wah, gampang nih dapat duit. Bisa nih gue dapat lagi nih gitu Ya ya. kan? Iya. Kalau misalnya gue bisa dapat 50% dengan equity segini Iya. kecil, Banget. kenapa nggak gue tambah Kenapa? aja Iya. lotnya? Benar-benar. Begitu. Normalnya begitu, Normal. semuanya kan Semuanya. semuanya begitu alami. Semuanya. Itu pun juga dulu saya alami juga. Jadi pembelajaran sih itu, Pak. Oke, Iya. terus apa yang terjadi lagi setelah itu? Depo lagi lah, Pak. Depo lagi, Iya. deposit lagi. Deposit lagi karena MC. Karena MC. Oh, berarti masih penasaran ya? Ya karena saya pertama saya bisa, masa ini nggak bisa Keduanya lagi. nggak bisa. Oh iya ya dong, ada Depo rasa dong, ada rasa Pede balas banget dendam. kan, manusiawi banget. Manusiawi banget balas dendam. Pertama saya bisa, masa ini nggak bisa sih gitu kan. Oke. Depo lagi Tapi ya. kalau boleh jujur, ngerti nggak waktu itu kenapa bisa Ya, profit? ngerti, Pak. Ya kamu masuk 0,1 dengan $100, Iya. $150 ya sama aja kayak $15.000. Hmm. Kamu bukanya 10 lot. Iya. Iya dong, pasti. efek Karena ketir juga sih itu. Iya, iya. Compare seperti itu. Iya, iya. Benar nggak? Iya. Betul. Iya kan? Iya. Oke, terus Pak,
ikut lagi. ikut lagi. Ikut lagi. Ikut lagi. Terus waktu itu ada Ada apa? advisor nggak sih? Yang Ada dari- mentor atau Pertama apa? kali belum ada sih. Belum ada. Iya. Oh sendiri tuh. Sendiri itu sendiri. Saya baca dari YouTube sendiri. Oh hebat ya, mau belajar dari YouTube Iya. dan nggak nyerah. Gak nyerah. Tapi pernah sih Pak, saya ada satu waktu kebodohan saya sih itu. Entah itu Oke. tahun berapa. Kan tabungan saya udah habis tuh gara-gara itu deh terus. Dia kata dia ibarat tabungan buat masalah mendadak, ini masalah yang dibuat-buat. Oh, masanya dibuat sendiri. Iya yang dibuat Masalah sendiri. dibuat sendiri itu Masalah dibuat tadi itu. Seharusnya kan tadi nyatakan cuma setengah dari tabungan kan. Tapi semua Tapi ini. semuanya saya masukin tuh. all in. Ada udah tuh. Nah, udah all in akhir tahun tuh. Akhir tahun mau tahun baru. Masa saya nggak punya duit, nggak punya tabungan gitu kan. Oh, Akhirnya saya pinjol tuh sempat. Oh. emak. Oh my god. Terus Sama masalah lagi kan. Saya itu pinjol 2,5 juta. 2,5 juta Iya, pinjol. Pinjol. Terus masukin ke tadi. 250 dolar lah kalau Iya, di ini. 250 dolar. Saya Ini masukin. belum ada ikut grup, belum ada advisor. Udah. Karena Udah, mau udah. lebih hati-hati Karena lah lebih ikut grup hati-hati, ya. Ikut grup. Tapi grupnya banyak Kak. Nah itu sebenarnya yang bikin kamu hancur itu banyak grup. Grupnya banyak kali itu. Grupnya banyak. Iya. Semua. Jadi akhirnya jadi linglung kan. Jadi grup ya. Yang grup sini bilang baik, yang grup Yang sana satu bilang Iya. sel. sel, Iya. ya kan. Iya. Dan biasanya kalau orang tuh waktu awal-awal, apalagi kalau udah pinjol, berarti kan ada pressure, ada pressure, tekanan. Ada tekanan. Ini gimana caranya Biar balik. biar balikin modal Iya. gue? Berarti waktu itu menjelang tahun baru, berarti kalau di saya apa namanya ngelihat sepintas berarti hitungan hari ya pengen dapat uangnya. Iya. Bener kan? Iya. Nah, ini kan saya coba mencerna dari Hairul cerita kan. Berarti kalau bisa nih dalam waktu 1 hari gue pinjam 2,5 juta, habis itu gue dapat profit sekian. Iya. Nah itu kan berarti secara nggak langsung psikologis kamu akan terbebani. Iya. Iya. Itu Iya, satu iya. karena kamu udah buat target. Betul. Iya. Endingnya aja deh. Ya endingnya ya hilang lah itu. Endingnya hilang. Ya iyalah dari equity. Stres saya mau gitu Pak. Ya dari equity-nya aja kamu cuman hanya berharap yang penting nih analisa gue benar. Iya. Benar nggak Hmm. ya? Nggak peduli resiko. Nggak peduli, nggak mikir wah resiko per trade-nya gimana. Seberapa ya? Iya. Tapi di satu sisi ada nilai plusnya juga. Si Hairul nih dia orangnya nggak mau nyerah, Iya kan? Iya, nggak mau patah Nggak semangat. mau nyerah ya. saya Pak. Nggak mau patah semangat, mau belajar. Dan saya rasa semua trader itu pasti punya cerita masing-masing ya. Iya. Itu ada perjalanan panjang. Perjalanan panjang kan. Perjalanan ya lumayan ya. Iya. Ikut grup tadi saya tertarik ada Iya, tadi ikut grup. Sekarang sempat banyak tuh grupnya kan. Terus sempat pas taruh MC off trade selama 2 bulanan lah kalau nggak salah. Oke. 2 bulan off trade. Terus saya depo dan saya masuk grup tapi cuma 1 doang. Sempat tuh bertumbuh pelan-pelan. Bertumbuh tuh dari modal 100 dolar lagi kan. Mulai 100 dolar lagi. Iya, modal kecil lagi 100 dolar lagi. Mulai. Akhirnya gak sempat lama sih belajar sama dia. Cuma karena nggak cocok mungkin Pak. Kayak teknikal dia sama keseharian saya itu nggak cocok. Makanya saya kayak Apa nggak cocok. disuruh scalping? Iya dia kayak scalping juga sih. Sebenarnya saya Karena kan kalau scalping tuh sehari bisa 10, iya, saya kan 20. pekerja kan. Saya kan pekerja Ya kan juga kamu jaga Iya. apa namanya? operator itu kan. Ya operator kan. Operator kan mesti standby Iya, terus kan. standby terus. Oke. Jadi kayak nggak cocok gitu. Akhirnya saya keluar tapi sempat MC juga sih di situ. Pas gara-gara news waktu itu. 100 dolar kamu itu. Ya trading Iya, lagi sama- news. Iya, Nah ini sama- sekarang bertahan itu kan antara orang bertahan nggak MC Heeh. sama Sama- nggak grow ya. Nggak grow. Pak, kenyataannya faktanya di sini kita udah kejawab ya. Hmm. Kesimpulannya adalah ternyata modal itu mempengaruhi Penting, performa.
Iya. Ya dong. Penting banget. Bagaimana kamu melakukan sebuah tata kelola modal Iya. yang disebut dengan money management, Manajemen. tata kelola resiko kalau kamu punya modal terbatas. Iya. Itu satu, Iya. ya. Terus berikutnya resiko. Iya. Ya, resiko tuh di dalam setiap transaksi itu pasti ada. Pasti. Kita berhadapan ketidakpastian kan. Iya. Tapi satu sisi kamu fighter itu bagus karena biasanya orang ini Iya, 3 tahun loh Salma. Iya, iya. Ya. Ini kali-kali dia nggak menyerah. Berkali-kali nggak menyerah. Iya. Iya. Memang perjalanan seorang trader begitu. Karena pada faktanya metode itu tidak bekerja setiap waktu. Rul, ini gue mau nanya nih. Iya. Total lu MC berapa? Total MC dari pertama Dari pertama belajar belajar sampai sekarang? sekitar kurang lebih sih 10 juta ada sih. Oh, 1.000. Ini udah masuk Ya. sama yang pinjol. Iya udah masuk sama pinjol. Udah sama pinjol. Iya, Udah iya. ikut sama pinjol. Udah ikut. Tapi hebat juga kamu bisa ngumpulin sampai 10 juta. 10 juta lagi ya. Terus rugi dan 10 juta. kamu masih fight terus. Iya. Kenapa kok kamu bisa menemukan kita? Karena waktu itu saya tuh ngeliat konten bapak pertama pas belum bikin YouTube kapan? Kita Belum bikin ada YouTube YouTube, itu belum ada YouTube. Agustus. Belum ada YouTube. 17 Agustus. Oh, belum ada YouTube. Belum ada Waktu YouTube. itu Oh, kita belum ada masih YouTube. perdana di TikTok. Di TikTok. Iya. Iya. Hmm. Iya, waktu itu ketemu tuh live TikTok kan. Saya mikir ini apa trader hebat Indonesia gitu kan. Norak. Serius. Ini jujur ya. Ini jujur sih. Ya tonton tuh kan. Tapi apa? Tentang bahas fundamental kan yang Andi pertama kan. Wah, Iya, fundamental. Tentang fundamental kan. Tonton tuh saya pertama. Dari situ saya mulai kepikiran kayak daripada saya deposit 1 juta, 2 juta hilang, 3 juta hilang. Nah dari mulai situ saya mulai nabung tuh pelan-pelan. Sekiranya equity saya tuh Yang Cukup proper. salah, ya proper. Yang proper Siap. lah. Ya, dan di tahun berapa ya? Tahun kemarin ya? 2023 ya. Saya ngabarin 2023 3 ya, Salma. 2023. Hmm. Saya ngabarin THI. Cerita Khairul ini sering terjadi. Kenapa tuh, Pak? Ya karena iklannya yang masif. Iya, masih Coba jujur, Khairul pertama kali tahu trading pasti dari iklan. dari Ya, lihat teman, awalnya Lihat kan teman, teman pasti tahu dari iklan. dari kan. Habis itu kamu cari tahu dong melalui Cari tahu. sosial media. Iya. Oke, zaman dulu media sosial itu nggak kayak sekarang, Oh, ya. Iya, iya. Apalagi waktu pas pandemi, itu kan orang di rumah aja. Iya. Itu benar-benar kalau kita lihat, itu orang yang masuk ke dunia financial market itu meningkat. Bukan cuma Indonesia aja, bahkan satu dunia. Dunia. Apa yang terjadi waktu itu? Ya kita lihat aja kasusnya. Bahkan Misleading ya. ya banyak konten-konten yang mengatakan, wah cara gampang dapat uang. Iya, Mudah banget. mudah banget, gampang banget, instan. Kalau berani pinjol, berarti kan seolah-olah, wah ini abis gue pinjol, nanti Nanti dapat keuntungan lebih nih. tahun pasti. baru gue dapat uang nih. Iya. Berarti kan seolah-olah ini udah hal pasti. Iya. Iya. Bisa melipat gandakan uang. Melipat gandakan uang dalam waktu singkat. Iya. Sebelum kita transaksi, Hmm. apa yang kita ukur pertama kali? Resiko sih pak. Yes, resiko. Resiko. Kenapa? Karena memang harus bisnis apapun. Sebut aja pak bisnis yang hebat. Yang jauh lebih hebat dari kita banyak. Banyak pak. Banyak banget. Banyak. Pasti mereka ketika melihat sebuah peluang bisnis, pasti mereka memikirkan juga resiko. Resiko. Betul. Resiko. Benar dong? Benar. Masa kalau pebisnis hebat aja berpikir tentang resiko dan peluang, kita masa nggak mikirin tentang resiko Oh, iya. yang kita nggak ada apa-apanya ini? Iya. Saat itu apa yang terjadi? Semua orang tidak berbicara tentang resiko, Oh ya. Bicaranya tentang tuh untung. hanya untung aja. Untung aja. Oke. Bahwa modal segini jadi segini. Kalau ada sesuatu yang berbicara tentang resiko, bagaimana mengajarkan? Ini loh caranya. Kita dulu kan resiko loh. Setelah kamu memutuskan, kenapa? Kan pasti ini jadi titik balik kamu. Titik Kenapa kamu akhirnya memilih dan apa yang kamu rasakan setelah kamu belajar di THI? Ya. Ya karena selama saya nonton konten-konten bahwa yang diomongin bapak tuh sepenuhnya tuh benar. Jadi saya mikir kayak, wah boleh juga nih. Oh. Gitu.
Beli Karena juga. relate ya? Iya, karena relate, iya. Jadi ada faktor bahwa market tuh bergerak karena apa. Jadi saya mulai belajar tentang makroekonomi tuh ya semenjak kenal THI gitu. Oh. Jadi bukan teknikal doang, jadi banyak yang harus diperhatikan, bukan chart doang gitu, banyak harus dibaca gitu. Oke, berarti THI bukan cuma sekedar teknikal, tapi ada intermarket, fundamental. Faktor lain. Ya kan kamu gabung dan akhirnya nyampe kantor di sini. Iya, Pak. Tentu ada ketertarikan lebih lagi kan. Iya, iya. Dan biasanya berdasarkan hasil. Kalau bicara hasil, kira-kira Porto berarti nih ngomonginnya nih. ya plus minus Terus minus lah aja. plus minus pasti ada lah. Naik turun lah. Tapi setidaknya kan waktu kamu analisanya salah, kamu baik-baik aja. Baik-baik aja, nggak stres kayak dulu. Mungkin nggak MC? Nggak mungkin. Nah, ini dulu kita nggak usah bilang berapa Iya. untungnya. Oh ya. Dengan cara kita, mungkin nggak MC? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Penasaran pasti yang nonton ini gimana caranya nggak MC? Iya. Gimana Ya, caranya? ya. Bahkan kalau kita hitung secara akumulasi, bro, Grow, Pak. karena boleh dong bagi tipsnya. Tipsnya untuk orang awam lah ya, untuk Hmm. yang belum tahu trading itu, Hmm, Cakep. yang pertama nih, cakep. jangan gampang kemakan konten sih, itu yang paling penting. Jangan kemakan konten, jangan tertipu kalau modal segini bisa jadi segini, itu nggak mungkin. Susah ngatur ya Pak. Itu matematika di dunia trading itu nggak ada tuh modal segitu jadi seberapa tuh. Contoh. Target berarti Contoh, menentukan. iya menargetkan. Jadi kayak ada yang ngomong contoh dengan modal 1 juta jadi 100 juta tuh nggak mungkin sih. Susah itu Itu Pak. bukan trader Itu bukan namanya. trader sih. Kita namanya gambler. Gambler. Ya, Nggak bisa itu. Setuju tuh. setuju. Itu setuju saya. Iya. Oke. Berikutnya lagi, mau itu metode apapun, ya tetap konsisten aja sama satu metode, nggak usah satu metode aja, nggak usah begitu, udah usah banyak metode. Semua metode itu benar, cuman ya ada satu waktu emang metode itu nggak bekerja kata bapak kan. Iya, metode Iya. itu pasti dia tidak selalu bekerja pada kondisi Pada kondisi pasar pasar tertentu, Betul. semua metode itu benar, cuman ya itu balik lagi ke diri sendiri sih. Iya. Dan yang terakhir tuh harus belajar tentang money management Pak. Money Money management management itu paling penting sih, penting ya. penting banget sih itu. Money management. Itu tuh hal yang mudah dikatakan tapi jarang orang bisa lakukan. Makanya orang bilang, kalau saya bilang ya kayak ibaratnya kayak cuma aksesoris doang, Iya, aksesoris. ornamen aja. Ornamen aja. Mana yang lebih penting, money management atau jago analisa? Money management, MMC, Pak. Kenapa? Money management. Ya karena dengan kita kalau money management terjaga, mau kita loss 7 kali beruntun atau 10 kali beruntun nggak masalah Pak. Karena kita bisa evaluasi Bisa nanti. evaluasi nanti. Atau ketika kita salah 10 kali beruntun, kita bisa istirahat dulu kan. Kita nggak Iya, nggak iya. perlu setiap hari masuk market, modal masih ada, terjaga, dan itu juga baru 10%, berarti masih ada 90% ya. Iya. Dan it's okay, nggak masalah. Satu lagi, saya mau bilang, dalam bisnis wajar nggak sih orang keluar kos? Wajar, Pak. Wajar. Wajar, Pak. Ini masalah mindset. Betul. Loss itu merupakan cost juga dong. Kos. Kos juga, Pak. Aero juga Iya. bisa berkembang gara-gara Mengeluarkan yang loss itu. Kalau Iya. saya nggak kehilangan itu, saya nggak ada di sini, Pak. keren. Mudah-mudahan bisa memberi pengaruh buat teman-teman untuk terus belajar dan semangat. Oke, teman-teman semuanya, tadi udah dengar cerita dari Hairul, anak muda yang bersemangat asal Purbalingga, luar biasa. Dari Purbalingga datang ke Jakarta memberikan sebuah testimoni. Iya. Bagaimana bisa belajar, ya, bertahan, terbentur sampai akhirnya kebentuk. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Saya Reva Faruk. Saya Salma Bianda. Dan saya Farah Anwar. Thank you. May Allah bless you all.